Oke, sebelumnya kita mulai saja teman-teman. Sembari kita menunggu teman-teman yang join, eh, kita mulai saja karena waktu sudah 15:35. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak nih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya meskipun di hari weekend nih, menunggu weekendnya habis, menunggu hari Minggu ini habis, mari kita sedikit discuss nih teman-teman, atau kita sedikit belajar mengenai tentang wakaf. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung pada kelas wakaf pada kesempatan kali ini. Nah, apa nih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Nah, pada kesempatan kali ini, karena kita masih sama-sama belajar, kita masih sama-sama pada dasar-dasar. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai wakaf uang. Wakaf uang atau amal yang disebut dengan amal jariah yang paling mudah nih teman-teman. Kenapa yang paling mudah? Mungkin teman-teman pasti di sini bertanya-tanya, nanti kita akan bahas bersama-sama ya teman-teman. Nah, nah teman-teman, sebelum kita jauh membahas tentang wakaf uang, menurut teman-teman sendiri, apa yang ada di benak teman-teman ketika mendengar kata wakaf nih teman-teman? Boleh langsung on mic saja. Sedekah mungkin ya Kak? Oh, sedekah, betul, boleh, boleh. Kak Aul. Yang lain boleh? Menurut menurut teman-teman sekilas ketika mendengar kata wakaf, oh sedekah tuh, oh wakaf tuh, sedekah, oh wakaf tuh ini loh. Menurut teman-teman sendiri, apa nih di benak teman-teman ketika mendengar kata wakaf? Di sini ada beberapa nih, ada Kak Isan, ada Kak Linda. Mungkin Kak Linda mendengar kata wakaf apa nih? Apa? Wakaf itu menyerahkan sebagian harta benda yang kita miliki ya Kak. Oh, betul banget nih Teh Linda. Menyisihkan sebagian dari harta kita gitu ya Teh Linda ya. Oke, kita di next slide-nya. Nah, menurut teman-teman, apakah wakaf ini tuh penting nggak sih untuk dilakukan, atau cuma kayak ya ilah buat apa sih wakaf, kayak wakaf itu kayak sunnah gak sih, atau wakaf itu kayak kita udah punya harta lebih gak sih, atau udah kaya gak sih? Nah, menurut teman-teman sendiri nih di sini, apakah wakaf ini penting nggak sih untuk dilakukan? Penting Boleh. banget, Sep. Penting, Oh, penting, Sep. penting, penting. Kak Isan, ya Kak Isan juga menyebutkan penting. Kalau dari Kak Ai nih, Kak Ai, gimana? Apakah wakaf ini penting nggak sih untuk dilakukan? Penting banget saat saya. Iya, penting banget. Nah, banyak ya teman-teman eh, bahwa wakaf ini tuh penting dilakukan. Kenapa penting? Nanti kita akan bahas di next slide-nya ya teman-teman. Nah, bila wakaf ini penting, ketika teman-teman tadi sebagian menyebutkan wakaf ini penting. Nah, di sini saya mau bertanya nih, apakah teman-teman di sini sudah berwakaf nggak? Boleh nih, jangan malu-malu untuk on mic. Belum. Belum, Sep. Belum, Belum. belum, belum, Kawapik belum. Iya, nggak apa-apa ya. Nah, di sini kita akan belajar dan kita akan mengupas tuntas nih untuk dasar-dasar wakaf. Kenapa kita belum berwakaf dan juga kenapa wakaf itu penting. Nah, sebagian yang gabung pada Zoom pada kali itu belum berwakaf. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan nih teman-teman jangan bosan ya saya tanya ya. Nah, ketika teman-teman menjawab belum, apa yang membuat teman-teman sampai sekarang tuh belum berwakaf nih? Belum tahu Mungkin dari caranya Teh sih. Wapik nih. Oh, Kak Isan gimana? Belum tahu caranya gimana ya. Nah, belum tahu caranya. Boleh. Dari Kak Wapik mungkin Belum punya uang. belum punya uang. Dari Kak Isna mungkin ada di sini Kak Isna.
Iya, mungkin dari hartanya juga ya, Sep. Belum ada. Oh, belum ada hartanya nih teman-teman. Oke, di next slide. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bersama-sama nih, bahwasannya mayoritas umat muslim tuh belum berwakaf. Karena apa? Karena wakaf umumnya tuh menganggap wakaf itu untuk orang-orang yang memiliki harta berlebih. Seperti tadi yang sudah Kak Wapik sebutkannya, bahwa belum mempunyai harta yang banyak, atau ada yang tadi Kak Isan belum tahu caranya, belum memiliki simpanan harta yang lebih. Nah, karena ini memiliki masalah tersendiri, teman-teman. 95% di Indonesia ini belum tahu wakaf. Tahu wakaf juga paling wakaf-wakaf yang klasik atau wakaf temporer, teman-teman. Nah, ketika mayoritas umat Islam belum tahu berwakaf, nah pada kesempatan kali inilah kita sama-sama bahas, sama-sama kita discuss mengenai wakaf itu sendiri. Nah, karena pada wakaf klasik nih teman-teman, wakaf klasik atau kita sebut wakaf jadul atau wakaf dulu-dulu nih, biasanya dalam bentuk tanah dan juga bangunan. Kita kasih contoh nih, atau teman-teman kasih contoh ke aku nih, contoh wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan. Boleh? Masjid mungkin. Masjid boleh nih, Puji. Yang lain? Makam. Nah, boleh nih Kak Aul. Yang lain. Satu lagi deh. Yayasan, Eh, pondok pesantren, Kak. Nah, boleh Kalinda, betul sekali. Nah, kita ketika kita tahu kata wakaf atau kita mendengar kata wakaf, pasti tidak jauh dengan kata tanah, entah itu tanah, rumah atau bangunan dan yang lain ya teman-teman, seperti itu. Nah, wakaf biasanya tuh dalam bentuk tanah dan bangunan yang membutuhkan biaya yang besar dan komitmen yang tinggi. Nah, ini merupakan mindset wakaf klasik yang dimana ketika kita memikirkan wakaf, kita tahu wakaf, yang ada di benak kita tuh adalah tanah, bangunan, dan kita tuh perlu kaya dulu loh untuk bisa berwakaf. Kita perlu punya banyak aset loh untuk berwakaf. Kita harus punya lahan yang luas loh untuk berwakaf. Nah, itu salah nih teman-teman. Karena ada solusi nih teman-teman, agar semua itu dapat berwakaf tanpa menunggu kita harus kaya dulu, tanpa menunggu kita harus mampu terlebih dahulu. Nah, solusinya, nah sebelum kita bahas solusinya, ternyata ada keputusan fatwa Komisi Fatwa MUI tentang wakaf uang, teman-teman. Ini sudah muncul nih clue-cluenya, itu wakaf uang. Di mana wakaf uang atau di sini ada cash wakaf atau wakaf al-nukud, adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang ataupun lembaga ataupun badan hukum dalam bentuk uang tunai. Nah, di poin keduanya, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Nah, wakaf uang itu hukumnya tuh jawas nih teman-teman, atau boleh. Dan untuk di poin keempat tuh, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i atau menggunakan produk-produk syariah. Produk-produk syariah di sini di mana yang sudah diatur dan sudah memiliki prinsip-prinsip syariah seperti ini, teman-teman. Dan nilai pokok wakaf uang ini harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibah atau diwariskan. Nah, misalnya nih ketika teman-teman tuh berwakaf, misal tuh kita ambil contoh jenisnya, karena jenis wakaf uang tuh ada banyak. Contohnya kita ambil wakaf kolektif. Ketika misalnya di sini tuh ada Kalinda tuh mau wakaf uang kolektif 50.000. Nah, itu tuh kan pokoknya yang 50.000 itu ya bukan yang langsung disalurkan ke penerima manfaat Kalinda. Tapi nilai pokok wakaf uang tuh harus ditahan dulu pokoknya, lalu dikelola dan dikembangkan melalui apa? Melalui investasi pada produk-produk syariah seperti itu. Nah, jadi mewakafkan uang tuh berupa apa nih? Berupa rupiah. Kalau di Indonesia berarti mata uang yang berlaku adalah rupiah, untuk dilakukan atau dilaksanakan atau dikelola itu secara produktif dan berkelanjutan seperti itu. Nah, dan teman-teman juga jangan takut bahwasannya wakaf uang di sini sudah diatur nih teman-teman pada regulasi pemerintah, khususnya pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, di mana harta benda yang diwakafkan itu terdiri dari dua. Yang pertama itu benda yang tidak bergerak dan juga bergerak. Nah, yang kita tahu tadi di awal, mindset kita ketika mendengar kata wakaf tanah dan bangunan itu adalah
jenis harta benda wakaf yang benda tidak bergerak. Nah, sedangkan yang belum kita ketahui lebih banyak adalah benda yang bergerak. Contohnya adalah uang. Nah, di sisi lain ada uang juga, ada logam mulia, kendaraan, hak sewa, haki, dan juga surat-surat berharga nih teman-teman. Nah, wakaf uang ini tuh menjadi solusi berwakaf bagi siapapun nih teman-teman. Gak memandang kasta rendah, kasta menengah, atau kasta atas. Semua tuh dapat berwakaf. Bahkan kita bisa melebihi orang-orang yang memiliki penghasilan rendah, tapi mereka belum berwakaf. Tapi kita memiliki penghasilan biasa-biasa saja, tapi kita rutin untuk berwakaf uang. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk wakaf uang sendiri ini teman-teman itu sah secara hukum agama dan hukum negara. Dan teman-teman tadi sudah ketahui kan ada keputusan fatwa MUI-nya dan juga ada undang-undang atau regulasi yang mengatur. Jadi teman-teman juga jangan sampai takut. Aku takut kayak dana wakaf yang aku wakafkan tuh diambil oleh yang ngurus-ngurusnya loh, digelapkan atau ditipu atau dimanipulasi atau di apa-apa. Tidak teman-teman, tenang, ada regulasi yang mengatur. Karena nanti juga ketika kita berwakaf, kita mendapatkan dokumen legal. Apa sih dokumen legalnya? Kita akan bahas di next slide. Nah, tadi Kak Isan tuh bertanya ya, bagaimana bukan bertanya, menyebutkan bahwa belum tahu caranya. Nah, di sini Kak Isan caranya. Bagaimana caranya bila kita ingin berwakaf uang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat karena jenis wakaf uang itu banyak, kita ambil contohnya tuh wakaf kolektif. Nah, wakaf kolektif ini adalah wakaf yang bisa kita lakukan dengan nominal paling rendah, yaitu sebesar 50.000 teman-teman. Nah, di sini ada wakif. Wakif itu apa teman-teman? Wakif itu adalah orang yang akan mewakafkan sebagian dari hartanya. Nah, di sini ada wakif dan ada juga nazir wakaf uang yang akan menghimpun dana wakaf kita. Nah, di sini wakif itu memiliki hak nih, hak wakif yang merah di sini. Yang pertama menentukan nazir wakaf uangnya dan juga menentukan mauquf alaih. Mauquf alaih di sini apa? Mauquf alaih di sini adalah penerima manfaat dari wakaf uang. Nah, ketika misalnya tuh kita mewakafkan uang 50.000, misalnya Kak Isan tuh mewakafkan 50.000. Nah, 50.000 tuh akan masuk ke mana? Akan masuk ke kantong nazir, akan masuk ke kantong saya. Oh tidak Kak Isan. Nah, wakaf uang kolektif 50.000 yang Kak Isan wakafkan akan masuk ke LKS PWU. LKS PWU di sini apa? Ada yang tahu mungkin sebelumnya? Belum, Kak. Belum. Nah, di LKS PWU di sini yaitu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, yaitu beberapa bank yang sudah ditunjuk untuk menjadi LKS PWU. Kita ambil contohnya seperti Bank BSI ya teman-teman. Nah, ketika kita mewakafkan uang 50.000, wakaf uang kolektif 50.000 dan kita wakaf uang itu akan masuk ke rekening wakaf uang nazir di LKS PWU sebagai dana abadi dan nantinya kita akan mendapatkan dokumen legal, dokumen sah bahwa kita sudah berwakaf. Apa? Yaitu sertifikat wakaf uang dan akta ikrar wakaf uang. Nah, ini tuh menjadi dokumen sah atau dokumen legal ketika kita sudah berwakaf. Jadi kita punya bukti bahwa kita sudah berwakaf dan juga wakaf ini bukan yang ecek-ecek ya teman-teman, ada dokumen legalnya loh, 50.000 juga kita mendapatkan dokumen legalnya, sertifikat wakaf uang dan juga akta ikrar wakaf uang. Dan nantinya dananya tuh mau kemana ini sebenarnya nih teman-teman. Nah nanti akan disalurkan nih, tapi disalurkannya itu bukan yang 50.000-nya, tapi hasil dari setelah dikelola secara produktif atau setelah diinvestasikan kepada produk-produk syariah yang nantinya manfaatnya tuh akan disalurkan ke berbagai bidang, entah itu untuk proyek keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi. Dan sampailah si manfaatnya itu ke mauquf alaih atau penerima manfaat dari wakaf uang. Nah, teman-teman juga jangan takut bahwasannya seluruh sistem perwakapan di Indonesia itu diawasi oleh otoritas perwakapan oleh BWI atau Badan Wakaf Indonesia, dan Badan Wakaf Indonesia juga ada pengawasannya oleh Kementerian Agama seperti itu. Nah, jadi teman-teman segera teman-teman miliki amal jariah melalui wakaf uang yang mudah, murah, sederhana, yaitu dengan wakaf uang. Karena kita tidak perlu menunggu kaya, kita
bisa memberikan manfaat bagi orang banyak dan juga investasi akhirat, teman-teman. Karena kita tidak tahu nanti kita di akhirat akan seperti apa ya, teman-teman. Tapi ketika kita sudah memiliki amal jariyah, kita kayak udah memiliki rasa aman atau kayak, "Aku udah punya pelindung nih, amal jariyah." Semoga aja nanti bisa melindungi kita dan bisa mengantarkan kita selangkah lebih maju menuju jannahnya Allah, teman-teman. Mungkin sampai sini teman-teman, bahasan atau paparan materi mengenai wakaf uang atau Syawatun satu The Series atau amal jariyah dari wakaf uang. Nah, di sini sebelum kita tutup, boleh nih open discuss untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya mengenai wakaf itu seperti apa dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman tuh, ini tuh apa sih? Ini tuh apa sebenarnya? Nah, boleh nih teman-teman langsung open mic aja nih kalau di sini. Nah, di sini juga tadi ada teman-teman di kolom chat ya, penting banget bangunan pon, ih bener banget nih, teman-teman udah paham banget ya. Nah, di sini Kalinda, boleh nih Kalinda, silakan. Oke, Kak Asep, terima kasih. Sebelumnya izin bertanya, untuk kita ingin melakukan wakaf uang ini, kita tuh perlu pergi kemana gitu? Jika ingin mewakafkan harta kita gitu. Terima kasih. Oke, kita jawab dulu pertanyaan dari Kak Linda ya. Kemana kita ketika kita ingin wakaf uang gitu ya, teman-teman. Untuk Kak Linda jawabannya tuh ini nih Kak Linda, ketika kita ingin wakaf uang kemana? Nah, Kak Linda beruntung sekali karena berada pada ujung di mana ada wakaf Raisal juga ya. Kak Linda bisa wakaf uang ke saya sudah kebetulan sudah menjadi wakaf Raisal di salah satu platform yaitu Tasib Amal. Dari Tasib Amal itu untuk menghimpun wakaf uang. Nah, di sana tuh terdapat berbagai proyek Kalinda proyek wakaf uang. Nanti Kalinda bisa pilih proyek wakaf uang itu untuk apa, kayak untuk UMKM nasional, untuk pengentasan kemiskinan. Nah, Kalinda itu bisa memulai wakaf uangnya itu dengan nominal paling rendah 50.000. Nah, kenapa harus 50.000 di ASL? Karena dengan 50.000 akan memudahkan dalam proses nantinya keluarnya sertifikat dan juga akta ikrar wakaf uang seperti itu, Kalinda. Nanti kalau Kalinda ingin tahu lebih dalam dan tahu lebih banyak, Kalinda bisa PC saya aja ya, Kalinda ya. Gimana Kalinda kan sudah jawab? Baik, Kak Asep, terima kasih banyak. Nanti tinggal saya chat aja ya. Oke, Kalinda aman. Nah, di sini ada di kolom chat. Sorry, kalau apa suara saya terdengar jelas? Jelas, Kak. Oh, jelas, Kak. Oke, mungkin yang ingin bertanya lagi nih, boleh? Tadi ada yang lagi sini tuh Kak Ai ya? Boleh Kak Ai? Ya, Pak, suaranya udah masuk. Masuk Kak Ai. Ya kan tadi dijelaskan ya terkait bahwa dengan kita wakaf uang itu kita bisa mendapatkan akta dan juga sertifikat. Nah, kira-kira berapa lama sih dokumen akta dan sertifikat itu muncul atau diberikan kepada kita ketika kita sudah berwakaf? Terima kasih. Oke, Kak Ai, pertanyaan yang sangat bagus nih Kak Ai. Bertanya dokumennya itu kapan keluar ketika kita udah mewakafkan. Kak, masih ambil jenis contohnya tuh wakaf uang kolektif ya teman-teman. Misalnya tuh Kak Ai itu sudah berwakaf 50.000 di Tasik Amal.id. Nah, nama apa website platform penghubungnya itu adalah pasifamal.id. Nah, ketika Kak Ai sudah mewakafkan 50.000 itu wakaf uang kolektif, itu ada nanti diterbitkan itu 14 hari kerja. Nah, itu paling lama. Jadi atau bisa gini ya Kak Ai, ketika kan kita uang kolektif itu 50.000. Nah, untuk
dikeluarkannya sertifikat dan akta ikrar wakaf uang itu, kita harus nominal si wakaf uang kolektif itu harus gede, sejuta. Harus 1 juta karena tiket wakaf uang kolektifnya itu keluar 1 juta rupiah, nah nanti juga akan terbit dari sisi dokumen sertifikat dan juga akta wakaf uang yang KAI. Jadi kalau dari peraturan atau dan yang sudah saya pelajari itu 14 hari kerja KAI. Kalau mungkin KAI sudah berwakaf dan juga belum menerima sertifikat dan juga akta ikrar wakaf sertifikat wakaf uangnya. Sorry, suara saya putus-putus gak? Sekarang udah Halo? jelas, tadi agak putus-putus. Oke. Jadi 14 hari kerja ya KAI ya. Mungkin ketika KAI itu sudah berwakaf tapi belum terbit atau belum keluar nih, belum diterima dokumen akta dan sertifikatnya, KAI bisa langsung chat saya aja pribadi ya. Karena untuk keluarnya sertifikat dan akta ikrar wakaf itu eh, harus terhimpun dulu 1 juta seperti itu tuh KAI. Apakah sudah terjawab? Jadi kolektif itu berarti nggak dari KAI saja. Nah di Jadi sini contohnya tuh ada KAI 50.000, Kak Atalia 50.000, Kak Isna 50.000, Kak Aul 50.000, Kak Linda 50.000. Dah ketika sudah genap menjadi 1 juta, nah nanti akan terbitlah si dokumen legal bahwa KAI itu sudah berwakaf seperti itu KAI. Apakah sudah terjawab? satu lagi deh, mau nanya lagi. Kan Oh itu tuh boleh KAI. akta sama sertifikatnya itu bisa dikeluarkan atau bisa diberikan gitu ketika si uangnya tuh udah terkumpul dari beberapa pewakaf gitu ya. Nah, untuk dari isi dari si sertifikat dan aktanya itu nantinya apakah tertera nama kita masing-masing diberikannya itu misalnya diberikannya ke aku nih, nanti diberikannya itu cuma nama aku doang gitu di sertifikat sama aktanya, atau di akta dan sertifikatnya itu mencantumkan semua nama pewakafnya gitu. Ini pertanyaannya juga bagus sekali ya Kak ya. Kak sangat penasaran sekali mengenai waktu uang ini. Nah, nantinya pada saat terbit dokumen legal yang berupa sertifikat dan juga akta ikrar wakaf uang itu, ketika wakaf ini kolektif berarti nanti ada beberapa lampiran. Nah, di lampiran itu pasti akan ada nama wakif-wakif ketika jenis wakaf yang dipilih itu adalah wakaf kolektif. Misalnya tuh KA itu mewakafkan 100.000, KSK 50.000 pada tanggal yang mungkin berdasarkan gitu ya. Nah nanti ketika terbit di akta dan sertifikat wakaf uang itu akan ada nama AI, akan ada nama ASK seperti itu. Jadi akan ada beberapa nama pewakif yang mewakafkan dan membuat si wakaf itu tuh jadi setuju tadi gitu. Kurang lebihnya gitu sederhananya. Gimana Kak, sudah jelas? Oke, sudah jelas Mas Asep, terima kasih. Oke. Dan teman-teman ini juga keistimewaannya juga ya teman-teman. Teman-teman juga bisa berwakaf untuk orang-orang yang sudah meninggal gitu teman-teman. Atau di sini ada maaf ya, ada orang tua yang sudah meninggal, ibu, ayah ataupun kakek, buyut. Nah, karena bentuk rasa cinta kita terhadap beliau, bentuk rasa kasih sayang kita terhadap beliau, kita bisa mewakafkan nih, mewakafkan atas nama almarhum atau almarhumah yang sudah meninggalkan kita teman-teman. Kalau teman-teman masih penasaran, ditunggu next Sawatun series 2. Nah, mungkin sampai sini saja bincang-bincang kita, sharing-sharing kita, diskus kita mengenai wakaf uang ini, teman-teman. Semoga dengan adanya diskus ini bisa menjadi bahan kita untuk bisa mengevaluasi diri, bisa memahami lebih banyak, memahami lebih kompleks tentang wakaf uang dan juga menghilangkan mindset-mindset
wakaf-wakaf klasik, wakaf-wakaf jadul ketika wakaf itu adalah tanah, wakaf itu adalah bangunan. Nah, ketika teman-teman sudah tahu sekarang, teman-teman bisa jawab, wah emang wakaf itu bisa uang? Bisa gitu. Oke, mungkin sampai sini saja pembahasannya wakaf itu pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada Room Zoom kesempatan kali ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi Zoom ini, boleh kita abadikan dokumentasi dulu ya teman-teman. Boleh teman-teman on cam dulu deh, sebentar. Tuh, ada Kak Aul, ada Kak Ai, ada Kak Aska, ada Kak Atalia, Kak Isan. Ayo sebagiannya lagi, Kak Linda, Kak Isna, Kak Wapik, Kak Ade, ada Kak Puji juga, ada Kak Desini juga. Oke, oke siap. Satu, dua, tiga. Oke, ganti gaya, boleh deh. Satu, dua, tiga. Oke, makasih banyak ya teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan di sore kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya berikan menjadi ilmu baru untuk teman-teman. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima kasih ya juga, Kak Sep. Asep. Ya, Makasih makasih juga banyak. teman-teman.